semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan kamera video. Kita akan menggunakan kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Kita di sini menggunakan kamera Nikon D3400, salah satu kamera kelas entry level yang memang ditujukan untuk para pemula. Sebelum kita menggunakannya, mari kita akan coba pahami dulu bagian-bagian kamera Nikon D3400. Ya, inilah tampilan kamera Nikon D3400. Tampak dari belakang seperti ini, kemudian dari samping, dari atas, dari samping lagi seperti ini, dan dari bawah. Ini kamera yang tergolong cukup murah atau terjangkau, harganya berkisar 5 juta sampai 6 juta rupiah. Baiklah, kita akan coba pahami bagian-bagian kamera Nikon ini. Jadi ada dua bagian besar. Yang pertama adalah lensa yang bentuknya moncong ke depan, dan bodi bagian belakang. Lensa dan bodi kamera, ini bagian besarnya. Kemudian kita akan lihat bagian atas ya. Kita akan mulai. Bagian yang pertama adalah tombol power atau on off. Ada tulisannya on off. Fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan kamera tentunya. Lalu ada tombol yang berwarna merah di dekat tombol power. Ini namanya tombol record. Fungsinya untuk merekam ya, untuk merekam dan menghentikan rekaman. Jadi tombol record ya, untuk membuat video nanti kita akan memakai tombol yang ini. Kemudian ada tombol info. Ini fungsinya untuk menampilkan berbagai macam informasi terkait dengan settingan yang ada di kamera dan nanti akan tampil di layar LCD yang ini. Kemudian bagian lainnya yaitu tombol yang berlogo plus minus. Ini namanya tombol exposure compensation. Ini nanti akan berguna ketika kita akan mengatur pencahayaan secara manual. Khususnya nanti kita akan mengatur aperture atau aperture. Masih di bagian atas ada mode dial, bentuknya lingkaran seperti ini dan bisa diputar. Ini fungsinya untuk memilih mode pemotretan. Ada banyak sekali pilihan mode yang bisa kita pakai. Kalau untuk yang pemula biasanya menggunakan mode auto yang warna hijau, karena akan secara otomatis kamera menyesuaikan settingannya. Dan untuk yang sudah profesional maka tentu akan lebih memilih yang mode M atau manual. Dan juga banyak sekali mode-mode yang lainnya. Ini nanti kita akan pelajari secara terpisah ya. Lalu ada bagian lainnya yaitu hot shoe. Ini fungsinya untuk tempat aksesoris kamera seperti mikrofon eksternal atau juga flash eksternal. Nanti bisa dipasang di hot shoe. Di bawah hot shoe ada flash bawaan kamera. Ini yang bentuknya seperti ini, atau flash built-in. Jadi ketika memotret nanti akan terbuka ke atas dan mengeluarkan cahaya. Flash built-in. Oke, kita lanjut ke bagian lainnya. Di sebelah samping sini ada yang namanya grip atau pegangan kamera. Jadi tempat untuk meletakkan tangan kita supaya lebih nyaman, lebih mantap ketika mengoperasikan kamera. Ya, namanya grip. Lalu ada slot atau tempat untuk memasukkan kartu memori. Ya, di sini untuk membukanya tinggal kita dorong saja. Nah, maka akan terbuka dan kartunya kita ambil dengan cara tekan. Nah, maka akan muncul dan bisa kita ambil. Untuk memasukkannya
juga gampang, masukkan ke slot tadi dan dorong. Nah, terus tutup dengan cara mendorongnya. Kemudian di bagian bawah ada tempat untuk meletakkan baterai. Untuk membukanya tinggal kita congkel saja dengan kuku kita, katup yang ini. Nah, maka akan terlihat baterainya. Terus kita tekan pengunci yang warna kuning ini. Nah, maka baterainya bisa kita ambil seperti ini. Untuk memasukkannya juga gampang, tinggal masukkan aja dan dorong sampai terkunci kembali dan tutup dengan cara menekan sampai berbunyi. Lalu masih di bagian bawah ada tempat untuk kamera supaya bisa diletakkan di tripod ya. Ini lubang seperti ini. Jadi ketika kita akan menggunakan tripod, maka dudukan tripod kita tempatkan di tempat ini. Ya, masih banyak bagian-bagian lain yang belum kita pelajari. Baik, kita ke bagian selanjutnya. Ini bagian belakang. Yang pertama, ini yang paling lebar ya. Ini namanya LCD monitor. Tempat munculnya foto-foto maupun video-video dan juga settingan kamera. Kita akan coba nyalakan kamera. Nah, maka akan tampil di layar atau LCD monitor seperti ini. Kemudian bagian yang di sebelah atasnya, ini ada yang namanya viewfinder atau jendela bidik. Jadi ketika kita akan memotret, kita tempatkan atau dekatkan mata kita yang salah satu ke jendela bidik di sini. Kemudian bagian selanjutnya ada tombol LV atau live view. Fungsinya untuk merekam video. Caranya tinggal kita tekan aja. Nah, seperti ini. Maka mode video siap kita gunakan. Untuk mengembalikannya, tekan lagi. Gampang sekali. Terus bagian yang lainnya, ini ada tombol navigasi. Di tengahnya ada tombol OK ya. Jadi fungsinya untuk mengarahkan ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Baik ketika melihat foto maupun melakukan settingan ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Tengah untuk memilih. Kemudian tombol selanjutnya ada tombol erase atau delete. Fungsinya untuk menghapus foto atau video yang kita ambil. Contoh, saya akan menghapus salah satu ya. Tekan saja, tekan lagi untuk konfirmasi. Nah, maka akan terhapus. Kemudian tombol selanjutnya ini ada tombol drive mode. Fungsinya untuk timer ya. Jadi kita bisa mengatur juga di kamera DSLR untuk memotret menggunakan timer atau pengaturan waktu. Bagian selanjutnya tombol-tombol yang ada di sebelah sini. Yang pertama tombol playback. Jadi untuk memainkan ya, play baik foto maupun video yang sudah kita ambil. Kita tekan saja. Nah, maka akan muncul foto-foto yang kita ambil seperti ini. Foto maupun video. Tekan lagi untuk mengembalikan ke mode awal. Terus ada menu ya. Ini tentunya untuk mengatur kamera, baik pencahayaan maupun pengaturan-pengaturan lainnya. Itu tombol menu. Terus tombol zoom in ya, yang plus. Ini untuk memperbesar foto. Contoh foto yang tadi ya. Nah, kita tekan saja, tekan tombol zoom in, maka fotonya akan membesar seperti ini. Terus lawannya yaitu tombol
zoom out yang fungsinya untuk memperkecil foto. Nah, maka tampilannya akan semakin kecil dan semakin kecil. Kemudian tombol I atau information, ini fungsinya untuk menampilkan informasi. Seperti ini kita tekan, nah, maka akan muncul berbagai macam informasi. Oke, bagian berikutnya ada tombol flash ya, atau flash button. Terus ada tombol function, nanti kita gunakan untuk mengatur ISO biasanya. Kemudian ini ada tombol lens release button, ini untuk melepaskan lensa. Di lensa ini kita bisa lepas dan ganti dengan jenis lensa yang lain, misalkan lensa fix, lensa wide, atau lensa zoom, itu bisa. Kalau ini lensa kit ya, atau bawaan dari kamera Nikon ini. Kemudian ada bagian untuk menghubungkan ke perangkat lain ya, ada tulisan HDMI dan tombol USB, lambang USB maksudnya. Jadi kita buka aja seperti ini, nah maka akan muncul port HDMI dan juga port USB. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk memindahkan foto maupun video kita ke perangkat yang lain, misalkan ke komputer atau laptop, kita gunakan yang USB. Dan HDMI ini juga bisa kita gunakan untuk menghubungkan juga ke komputer atau ke perangkat yang lainnya juga. Ya, itu tadi semuanya adalah bagian-bagian kamera yang posisinya ada di bodi kamera. Sekarang kita akan lihat apa saja yang ada di lensa kamera. Yang pertama, yang paling depan adalah penutup lensa. Ini fungsinya untuk menutupi lensa atau melindungi lensa dari kotoran maupun benda-benda lainnya. Cara untuk membukanya, tekan saja, nah maka akan terbuka seperti ini. Jadi ini cukup penting ya, fungsinya harus selalu terbawah. Kemudian bagian berikutnya ada zoom ring atau cincin zoom. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objek yang akan kita ambil. Kita putar saja seperti ini, maka lensanya akan maju dan mundur. Itu namanya zoom ring. Di depan zoom ring ada focus ring. Nah, ini gunanya untuk mengatur fokus atau mengatur depth of field, tingkat kedalaman ruang. Misalkan kita akan membuat foto yang bokeh atau video yang bokeh, maka kita perlu memanfaatkan fitur focus ring ini. Bagian berikutnya adalah lens retract button, tombol yang di tengah ini. Fungsinya untuk membuka lensa dan juga mengunci lensa. Jadi ketika kita akan memulai mengambil gambar, maka tombol ini perlu kita tekan supaya lensanya bisa keluar. Tekan seperti ini sambil diputar, nah maka akan bisa kita gunakan. Terus juga untuk tadi mengunci lensa. Ketika selesai menggunakan kamera, kita tekan seperti ini, terus putar lagi, nah maka akan terkunci lensanya. Ya, bagaimana? Sudah paham semua ya bagian-bagian kamera DSLR? Memang cukup banyak, tapi kalau kita sering praktek dan juga semangat untuk belajar, insya Allah kita bisa menguasai semuanya. Dan sekarang saatnya kita mempelajari bagaimana caranya untuk mengoperasikan kamera DSLR. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita terjun ke lokasi untuk mengambil gambar. Yang pertama, usahakan baterai kamera dalam posisi full charge. Jadi sebelum kita mengambil gambar atau video, usahakan kita charge dulu baterai dengan penuh supaya di lapangan tidak terjadi baterai low atau bahkan habis. Yang kedua, usahakan kartu memori
dalam posisi free space, artinya memiliki ruang yang cukup banyak untuk penyimpanan, sehingga ketika kita mengambil gambar kita bisa secara bebas mengambil sebanyak mungkin, tidak terbatas dengan penyimpanan yang sedikit. Baik, kita akan mulai untuk mengoperasikan kamera DSLR. Ini kamera sudah saya posisikan terpasang pada tripod. Nanti juga kita akan coba pelajari cara untuk memasang kamera pada tripod. Yang pertama ya, cara untuk mengoperasikan kamera, buka penutup lensa dulu ya, yang ada di depan sini. Kita tekan, kemudian lepas. Lalu kita hidupkan kamera dengan cara menekan tombol power atau on off ya, menekan atau menggeser ke kanan. Nah, seperti ini. Kita lihat di LCD monitor atau layar sudah menyala. Dan kemudian muncul pesan di situ ya. Kita baca sama-sama. Sebelum mengambil foto, putar cincin zoom untuk memperpanjang lensa. Ini artinya lensa belum terbuka. Jadi kita akan coba tekan tombol lens retract yang sudah kita pelajari tadi. Kita cari sama-sama ya. Ya. Ini dia tombol lens retract. Kita tekan sambil menekan atau sambil memutar kamera ya, lensa kamera. Kemudian sambil melihat di layar ya, sudah terbuka. Pesan yang tadi sudah hilang, artinya lensa sudah siap untuk digunakan. Langkah berikutnya adalah kita pilih mode. Untuk mempermudah kita gunakan yang mode auto saja. Kita tempatkan mode auto di tanda yang putih ini. Berikutnya kita bidik objek. Kita akan mencoba untuk mengambil foto dulu ya. Kita bidik objek dengan cara dua ini sebenarnya ya. Kita bisa gunakan viewfinder untuk membidik menggunakan salah satu mata kita, atau kita bisa juga gunakan tombol live view supaya nanti tampil di layar seperti ini. Nah ya, oke, kita pakai yang live view saja biar semuanya bisa lihat. Kemudian objek akan tampil di layar ya. Setelah itu kita posisikan objek dengan baik ya, kita kunci objek dengan baik. Kita bisa manfaatkan zoom ring dan focus ring ya, seperti ini. Kita coba putar-putar ya. Kita bisa manfaatkan sambil tentunya melihat posisi di tampilan monitor ya. Misalkan kita akan ambil agak dekat seperti ini ya. Kemudian juga fokusnya kita atur ya, menggunakan focus ring ya. Jadi gambar bisa jadi blur atau jadi fokus, tergantung pengaturan di focus ringnya ini. Setelah kita mendapatkan posisi gambar yang baik, kita siap untuk memotret. Caranya dengan menekan tombol shutter. Tadi saya lupa tidak menjelaskan ya. Jadi ada tombol shutter, fungsinya untuk mengambil foto ketika objek sudah terkunci. Kita tekan saja ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, gambar sudah berhasil kita dapatkan. Tadi ketika kita menekan tombol shutter, flash built-in secara otomatis menyala ya, dan ini terangkat ke atas. Karena tadi kita pakai mode auto, maka kamera secara otomatis akan menyesuaikan settingan ya, termasuk flash tadi. Ya, kita perhatikan foto yang kita ambil ya. Ya, jadi seperti ini. Kita bisa cek ya dengan menggunakan tombol zoom in atau zoom out. Ya, seperti itu ya cara untuk mengambil foto. Berikutnya kita akan mencoba mengambil video. Caranya pertama kita ke menu atau ke mode live view ya, kita tekan seperti ini. Kemudian kita tentukan objek dulu ya, kita bidik mau yang mana yang akan kita ambil. Kemudian untuk memulai rekaman video kita gunakan tombol record yang warna merah ini ya.
Kita tekan saja, maka di layar akan muncul keterangan rec atau record ya. Kita bisa gunakan untuk merekam, misalkan kita gerakkan kamera seperti ini ya, seperti ini. Ya, kita coba hentikan ya, kita stop dengan menekan kembali tombol record. Ya, sudah selesai. Kita cek hasilnya di tombol playback ini. Kita coba play menggunakan tombol OK. Ya, berhasil ya. Kita bisa mendapatkan video dengan sangat mudah. Oke, begitu cara untuk mengambil video. Ya, demikian tadi cara-cara untuk mengoperasikan kamera DSLR dan juga bagian-bagiannya. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada saran, silakan langsung saja komen di bawah ini. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa.